Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang untuk bab pertama ya, yaitu tentang konsep probabilitas. Ya, jadi yang akan kita pelajari yaitu ruang sampel, kejadian, kemudian probabilitas bersyarat. Oke, ruang sampel ya. Nah, ruang sampel itu apa sih? Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin. Ya, ini himpunan semua hasil yang mungkin dari fenomena random atau acak, gitu ya. Jadi secara umum simbol dari ruang sampel adalah omega. Gitu ya. Kemudian elemen-elemen dari ruang sampel disebut titik sampel. Contohnya ini ya. Jadi ketika pelemparan satu uang logam, nah, gitu ya, ruang sampelnya. Ini ruang sampelnya disimbolkan omega. Kemudian A ini menunjukkan gambar, A ini menunjukkan angka, G menunjukkan gambar, di mana A dan G ini adalah merupakan apa? Titik sampel, gitu ya. Oke, ini titik sampel. Kemudian, nah contoh lagi, pada pelemparan dua buah dadu, sisi 6 gitu ya, jadi ruang sampelnya apa aja, ini 1 gitu ya. Jadi ketika kita punya apa, satu dadu, dua dadu ya, ini dua dadu, berarti ini dadu pertama misal, kemudian ini dadu kedua gitu ya, kan berarti dadu pertama ada angka 1, 2, 3, 4 gitu ya, dan seterusnya kan 4, 5, 6 gitu ya. Nah kemudian dadu 2 juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi kan ketika muncul untuk dadu pertama 1 gitu ya. Nah, dadu kedua juga 1 munculnya gitu ya. Jadi ketika kita lempar gitu kan. Nah, kemudian bisa juga dadu pertama munculnya 1, kemudian dadu kedua munculnya 3 gitu ya. Atau dadu pertama munculnya 1, dadu kedua munculnya 2 gitu ya, dan seterusnya. Sampai apa? 6, dadu pertama muncul 6, dadu kedua muncul 6 juga. Gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini. Itu untuk ruang sampel. Kemudian ada lagi kejadian. Nah, suatu kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Di mana omega atau ruang sampel itu sendiri juga merupakan kejadian, tapi kejadian universal. Kemudian himpunan kosong juga merupakan suatu kejadian. Ya. Nah, banyak kejadian yang mungkin itu bisa dihitung dengan 2 pangkat N. Dengan N adalah banyaknya titik sampel. Gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan ini ada berapa? Yang pertama nih, pada pelemparan satu uang logam. Gitu ya. Berarti banyaknya kejadian berapa? Oh, banyak kejadian. Itu kan berarti 2 pangkat N. Sama dengan 2 pangkat N-nya berapa? Oh, N-nya sama dengan 2 gitu ya. 2 pangkat 2 berarti sama dengan 4. Jadi apa saja? Oh, ternyata ruang sampel itu sendiri. Kemudian apa? Angka, gitu ya. Kemudian gambar. Nah, satu lagi apa? Satu lagi adalah himpunan kosong. Seperti itu, gitu ya. Jadi kalau misalkan pada pelemparan 2 buah dadu sisi 6 berapa? Nah, ini ada berapa sih? Nah, ini kan ada 36 gitu ya. Ya, kita hitung aja sini kan. Nah, satu mata dadu 1 itu berpasangan kepada 6 dan 6 mata dadu 2 gitu ya. Nah, berarti kan tinggal 6 kali 6 aja. Ini berarti banyaknya berapa? 36. Jadi banyaknya kejadian berapa? Ya tinggal 2 pangkat N. N-nya 36, berarti 2 pangkat 36. Seperti itu. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Contohnya nih. Pada pelemparan satu uang logam, kejadian-kejadian yang mungkin adalah himpunan kosong, A, gambar, dan ruang sampel ini sendiri. Maka bisa kita katakan bahwa banyaknya kejadian adalah 4 gitu ya. Jika ditelusuri bahwa ruang sampel dari pelemparan satu uang logam adalah ini ruang sampelnya itu angka dan gambar kan. Jadi yang ada berapa? Ada 2 ya. Ada 2 titik sampel. Sehingga banyaknya kejadian adalah 2 pangkat N. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, kemudian probabilitas kejadian. Nah, probabilitas kejadian di statistik elementer ataupun di pengantar teori pulangan sudah dijelaskan ya. Bagaimana rumusnya? Jadi pulang suatu kejadian, rumusnya adalah banyaknya kejadian dibagi dengan seluruh kejadian. Gitu ya. Jadi kalau misalkan peluang
kejadian X, ya sama dengan banyaknya kejadian X dibagi dengan seluruh kejadian. Contohnya ini. Jadi peluang munculnya angka. Nah, peluang muncul angka berapa? Oh, ternyata muncul angka itu kan 1 ya. Nah, kan? Karena banyaknya ini berapa? Banyaknya kejadiannya ternyata kalau nggak angka ya kan gambar. Ya udah, berarti 2. Nah, itu ya, banyak sampelnya 2. Jadi banyak muncul peluang, banyak muncul angka itu berapa? Ya 1/2. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita contohnya lagi ya, misal peluang munculnya mata dadu 1 gitu ya, pada pelemparan 1 mata dadu itu berapa? Nah itu 1/6 ya. Kenapa? Karena banyaknya kejadian muncul mata 1 kan 1 pada pelemparan 1 dadu gitu ya. Kemudian banyaknya muncul karena bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Gitu ya. Jadi 1/6. Seperti itu. Kemudian probabilitas bersyarat. Jadi probabilitas bersyarat di sini bisa digunakan jika sebagian informasinya diketahui, gitu ya. Misalkan terdapat satu kotak kartu bridge yang terdiri dari 52 kartu, gitu ya. Jadi ada satu kartu bridge itu satu kotak ya. Itu terdiri dari berapa? Terdiri dari 4, gitu ya. Ya, terdiri dari 4. Pertama ada kartu hati kan ya. Kemudian kartu apa lagi? Ada kartu wajik. Nah, gitu ya. Kemudian ada kartu keriting. Kemudian ada waru atau skop ya. Nah, gitu kan. Nah, kemudian warnanya juga ada 2 kan. Nah, warna ada 2. Ya, yang hati dan wajik itu kan merah ya. Kemudian keriting dan waru itu apa? Hitam. Gitu ya. Karena banyaknya itu 52, berarti satu jenis kartu ini ada berapa? Ada 13 kartu ya. Hati 13, kemudian wajik 13, keriting 13, dan waru juga 13. Oke. Kemudian misalkan 2 kartu diambil secara acak 1/1. Nah, itu ya, jadi 1/1 diambil 2 kartu. Tapi tanpa pengembalian. Jadi setelah kita ambil, tidak disimpan, tidak dimasukkan lagi ke kotaknya. Jika kedua kartu yang terambil warna hitam, oke, ingat warnanya harus hitam. Kedua kartunya ya, hitunglah peluang paling sedikit satu di antaranya 2 kartu tersebut adalah keriting. Jadi bisa terambilnya kartu pertama itu keriting atau dua-duanya kartu tersebut yang terambil adalah keriting, gitu ya. Jadi yang kita cari kan, anggaplah X pertama adalah kartu pada pengambilan pertama adalah keriting, gitu kan. Nah, digabung gitu ya, digabung dengan kartu yang kedua juga keriting, gitu ya. Jadi kalau seperti ini kan bisa kartu pertamanya aja keriting atau dua-duanya keriting, gitu ya. Nah, kalau misalnya gabungan apa sih rumusnya? Berarti kan X1 ditambah X2 dikurangi dengan X1 kali X2, gitu ya. Nah, tapi ingat ini ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya warna hitam, gitu ya. Nah, syaratnya warna hitam. Jadi gimana? Nah, oke. Berarti kalau warna hitam, X1 digabung X2 gitu ya. Di mana syaratnya harus warna hitam. Nah, berarti kan yang ini juga sama. X1 syaratnya warna hitam ditambah dengan X2 syaratnya warna hitam dikurangi dengan apa? X1 X2 gitu ya, di mana syaratnya warna hitam. Seperti itu. Oke, coba kita lihat slide berikutnya.
Oke, dalam kartu bridge ada dua warna kan? Nah, ada kartu hitam dan ada kartu merah. Yang berwarna hitam adalah keriting dan sekop atau waru ya. Yang berwarna merah adalah hati dan wajik. Misalkan X adalah kedua kartu yang terambil berwarna hitam. Oke, misalkan XI adalah kartu yang terambil itu jenisnya keriting. Nah, di mana I-nya sebarang 1 dan 2. Yang akan dicari adalah peluang paling sedikit satu kartu keriting dari dua kartu hitam yang terambil. Jadi yang kita cari adalah peluang X1 gabung X2 di mana syaratnya X atau warna hitam. Ini apa rumusnya? Nah, kan tadi sudah kita tulis ya. Tinggal PX1 di mana syaratnya X ditambah dengan PX2 di mana syaratnya X gitu ya. Ditambah dengan peluang X1, X2, di mana syaratnya X, gitu ya. Nah, atau yang kita cari apa? PX1 kali X dibagi dengan PX, gitu kan? Ditambah dengan PX2, X. Nah, PX2X ya. Dibagi dengan PX. Kemudian ditambah dengan apa? Peluang X1, X2, X dibagi dengan PX. Oke. Nah, peluang dua kartu hitam yang terambil. Oke, peluang kartu hitam yang terambil itu PX sama dengan 26 per 52. Kenapa 26? Karena banyaknya kartu warna hitam adalah 26, gitu ya. Kenapa 26? Karena, nah yang 26 ini ya. Yang 26, disinilah ya. Yang 26 ini apa? Dari kartu keriting, hitam, juga apa? Juga sekop kan? Karena dia warna hitam juga semuanya. Gitu ya. Nah, jadi yang 26 per 52 ini apa? Ini adalah pengambilan kartu untuk pertama. Kemudian 25 per 51 untuk pengambilan kartu kedua. Kenapa sih 25? Karena dia tanpa pengembalian. Gitu ya. Jadi sisanya kartu warna hitam jadi 25 lagi dong. Gitu kan. Kemudian seluruh kartu juga berkurang 1 gitu ya, jadi 51. Kemudian peluang terambilnya satu keriting. Peluang terambilnya satu keriting itu PX1X ya. Oh, ini ada X. Nah, ini PX1X harusnya ya. Ini sama aja dengan peluang apa? Peluang X2X gitu kan. Jadi artinya apa? Artinya X1 itu kan berarti pengambilan pertama itu warna hitam keriting. Kemudian ketika ngambil lagi satu lagi untuk kedua kalinya, oh ternyata bukan keriting tapi sekop, gitu ya. Oke, atau pengambilan pertama itu bukan keriting tapi warna hitam jelas ya. Kemudian ketika mengambil kartu untuk kedua kalinya itu keriting, gitu ya. Jadi cuma satu dari pengambilan dua kartu tersebut yang berjenis keriting. Jadi kan 13 per 52. 13 ini adalah banyaknya keriting. Gitu ya. 52 adalah banyaknya kartu. Semua kartu. Oke. Kemudian 25 per 51. 25 ini kan berarti banyaknya kartu warna hitam ya. Karena tadi keriting udah diambil satu. Berarti kan sisanya 25 lagi. Kemudian seluruh kartu 51 lagi. Gitu ya. Kenapa? Karena berkurang satu. Kemudian peluang terambilnya dua keriting. Jadi ketika ngambil pertama keriting, ngambil kedua kalinya pun keriting, gitu ya. Jadi seperti ini, 13 per 52 ini untuk pengambilan kartu pertama, pengambilan kartu keduanya 12 per 51. Nah, ini sama dengan, nah ini kan seperti tadi di awal ya, rumusnya. PX1X berapa? Oh, PX1X ternyata 13 per 52 gitu ya, dikali dengan 12 per 51 dibagi dengan 26 per 52 dikali dengan 25 per 51. Kan ini bisa kita coret ya. Gitu kan ya. Jadi supaya apa? Supaya lebih pendek saja. Jadi yang ini tinggal gimana? Ya, X2 X1 kan sama ini nih, berarti kan 13 dikali 12 ya dibagi dengan 26 dikali dengan 25. Kemudian dikurangi berapa? Oh, ini dikurangi 13 dikali
12 ini 25 ya. Nah, 25. Ini 25 juga. Nah, kenapa? Karena ini 25. Nih, ini 25 ya. Salah lihat barusan. Jadi yang ini 13 dikali 12 ya. Dibagi dengan 26 dikali 20 di 25. Gitu ya. Kemudian kita hitung, ternyata hasilnya 0,776. Seperti itu. Itu adalah peluang terambilnya paling sedikit satu kartu keriting dari dua pengambilan kartu bridge warna hitam di dalam kotak. Gitu ya. Seperti itu. Itu untuk pertemuan kali ini. Ya, terima kasih.